Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kali ini akan mempresentasikan materi kami tentang Ingkar al-Sunnah. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Evrinalda dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Jalfi Nuralia. Perkenalkan, nama saya Kevin Febrian. Pengertian ingkar al-sunnah. Ingkar al-sunnah adalah sebuah sikap penolakan atau tidak mengakui sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam oleh umat Islam itu sendiri. Orang seperti ini disebut munkir al-sunnah. Sejarah ingkar al-sunnah periode klasik. Pertanda muncul ingkar al-sunnah sudah ada sejak masa para sahabat. Tetapi sikap pengingkaran terhadap sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilengkapi dengan argumen pengukuh baru muncul pada penghujung abad kedua Hijriah pada awal masa Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan kelompok ingkar al-sunnah. Menurut Imam Syafi'i ada 3 kelompok ingkar al-sunnah. Kelompok pertama Khawarij, yaitu golongan tertentu yang memisahkan diri dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua Syiah, yaitu golongan yang menganggap Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada khalifah yang sebelumnya dan berpendapat bahwa Al-Bait lebih berhak menjadi khalifah daripada yang lain. Ketiga Mu'tazilah, yaitu golongan yang mengasingkan diri dari mayoritas umat Islam karena berpendapat bahwa seorang muslim yang fasik tidak dapat disebut mukmin atau kafir. Sejarah ingkar as-sunnah zaman modern. Ingkar as-sunnah modern muncul di Kairo, Mesir akibat adanya pengaruh pemikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam. Ingkar as-sunnah modern banyak bersifat kelompok yang terorganisasi dan tokoh-tokohnya banyak yang mengklaim dirinya sebagai mujtahid dan pembaharu. Tokoh-tokoh ingkar al-sunnah. Yang pertama Taufik Sidki, berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Yang kedua Rashad Khalifah, berasal dari Mesir kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis. Yang ketiga Ghulam Ahmad Parvez, berasal dari India dan juga pengikut setia Taufik Sidki. Yang keempat Kasim Ahmad, berasal dari Malaysia dan seorang pengagum Rashad Khalifah. Menurut penilaiannya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah ajaran-ajaran palsu yang dikaitkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima tokoh ingkar sunnah asal Indonesia. Tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Indonesia adalah Abdul Rahman, Muhammad Irham, Sutarto, dan Lukman Sa'ad. Sekitar tahun 1983-an, tokoh ini sempat meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak reaksi dikarenakan pandangan-pandangan mereka terhadap al-hadis. Untuk menanggulangi keresahan, maka keluarlah surat keputusan Jaksa Agung yang berisi larangan terhadap aliran ingkar sunnah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Argumen mereka baik bersifat nakli dan akli. Argumen yang bersifat nakli dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 89 menjelaskan seluruh persoalan agama, hukum-hukum, serta perincian yang sedetail-detailnya, sehingga tidak memerlukan lagi yang lain seperti hadis. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 38, menurut para pengingkar sunnah, ayat tersebut telah mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan agama, sehingga tidak lagi diperlukan sunnah. Menurut mereka, sesuatu yang berupa zoni atau sangkaan tidak dapat dijadikan hujah. Hadis pada umumnya bersifat zoni, hanya sedikit yang bersifat qot'i. Sumber ajaran Islam harus bersifat qot'i, yaitu Al-Quran, sehingga hadis bukanlah sumber ajaran Islam. Yang kedua, argumen yang bersifat akli.
Yang pertama ada hadis yang tidak terkodifikasi. Seandainya memang hadis itu layak untuk dijadikan sebagai hujah, maka Rasulullah akan memerintahkan untuk menulisnya, dan para sahabat dan tabi'in segera mengumpulkannya dalam dewan hadis demi untuk memelihara agar jangan hilang dan dilupakan orang. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sehingga orang-orang yang memiliki pengetahuan Arab mampu memahami Al-Quran tanpa bantuan hadis. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan terjadi karena berpegang kepada hadis Nabi, sehingga menurut mereka hadis Nabi merupakan penyebab kemunduran Islam. Hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis pada awalnya adalah dongeng semata karena hadis Nabi lahir setelah Nabi wafat. Menurut Dr. Taufik Sidki, tidak ada satupun hadis Nabi yang dicatat pada masa Nabi. Pencatatan hadis terjadi setelah Nabi wafat sehingga ada peluang untuk mempermainkan dan merusak hadis sehingga sebagaimana yang telah terjadi. Menurut para pengingkar sunnah, kritik sanad dalam ilmu hadis yang digunakan untuk menentukan kesahihan hadis yang lemah karena dua hal. Pertama, hadis baru muncul 1,5 abad setelah Nabi wafat, sehingga perawi generasi Nabi, tabi'in dan tabi'al-tabi'in tidak dapat ditemui dan diperiksa lagi. Kedua, karena seluruh sahabat Nabi dinilai adil sehingga dengan konsep tadi ta'dil al-sahabah, para sahabat dinilai terlepas dari kesalahan periwayatan hadis. Menurut Imam Az-Zu'airi rahimahullah bahwa yang dimaksud Al-Quran menerangkan segala sesuatu, yakni menerangkan segala penjelasan terdapat dalam As-Sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain bahwa Nabi SAW diberikan kewenangan oleh Allah untuk menerangkan Al-Quran kepada umat manusia. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa barang siapa yang menjadikan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran sebagai sumber hukum, pasti akan menjadikan As-Sunnah sebagai hujjah karena Allah telah menjadikan makhluknya untuk menaati Rasulnya. Dalam beberapa hadis sahih diungkapkan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai penulisan hadis, diantaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dipakai hujah oleh ingkaran sunnah. Hadis tersebut memang sahih, tapi kita harus melihat hadis-hadis lain yang berkenan dengan masalah ini dan penjelasan dari mereka. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis Abu Sa'id dengan membawakan beberapa pendapat, diantaranya 1. Larangan penulisan yang dimaksud ialah menuliskan hadis dengan Al-Quran dalam satu lembaran karena dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Quran. 2. Larangan yang dimaksud khusus bagi orang yang kuat hafalannya supaya tidak mengandalkan tulisan. Adapun orang yang tidak kuat hafalannya maka ia menulis. 3. Hadis Abu Sa'id yang melarang penulis hadis sudah mansukh dengan hadis yang menyuruh untuk menulis. Sekian presentasi dari kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.